Halo, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Masih semangat kan? Ayo kita belajar PJOK. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Bapak minta kalian untuk menyaksikan video ini terlebih dahulu. Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai alasan Bapak menggunakan video yang Bapak upload ke YouTube sebagai media pembelajaran kita. Di video sebelumnya juga Bapak sedikit banyak sudah menjelaskan alasan Bapak mengapa menggunakan YouTube. Nah, yang terpenting di sini adalah fleksibilitas. Ya, maksudnya fleksibilitas itu kalian bisa membuka materi pelajaran ini kapan saja, di mana saja. Ya, jadi tidak terbatas. Mau dibuka pada saat jam pelajaran, entah jam 8 atau jam 10, oke, nggak masalah. Atau yang mengalami kendala, misalnya handphonenya dipakai orang tua untuk bekerja sehingga kalian tidak pegang handphone, tapi dibukanya nanti setelah orang tua pulang dari kerja, itu juga nggak masalah, ya kan? Nah, selain itu bagi yang hanya memiliki satu buah handphone tetapi harus bergantian dengan kakak atau adiknya, it's okay juga, nggak masalah, ya. Nah, selanjutnya mengenai jadwal. Kalau kalian perhatikan di jadwal pelajaran itu PJOK berbarengan dengan SPDP, ya. PJOK garis miring SPDP. Itu maksudnya begini. Dalam satu minggu itu hanya PJOK saja atau SPDP saja. Jadi dalam satu bulan kita hanya 2 kali pertemuan. Entah minggu pertama atau minggu kedua, atau ketiga atau keempat, tinggal koordinasi antara Pak Adi dengan Ibu Sulis, ya. Jadi bukan berarti kalian harus wah, SPDP dan PJOK bareng-bareng, Zoom-nya bagaimana, materinya bagaimana, enggak. Atau wah, jangan-jangan nanti pada saat pelajaran PJOK ada narinya, enggak. Atau pada saat pelajaran nari nanti ada push up-nya, enggak juga, ya. Jadi seperti itu. Bapak Pak Adi dengan Ibu Sulis bergantian, seminggu full PJOK, nanti minggu berikutnya full SPDP. Pada saat PJOK nggak ada SPDP, pada saat SPDP nggak ada PJOK. Begitu penjelasannya, ya, biar tidak bingung. Oke anak-anak, mudah-mudahan paham, ya. Nah, bagaimana? Sekarang sudah jelaskan tentang PJJ PJOK, tujuan dari Bapak memakai YouTube sebagai media pembelajaran, serta jadwal antara PJOK dengan SPDP. Paham, ya? Kalau belum paham, telepon Bapak. Oke, kita lanjut ke materi. PJJ PJOK kelas 3 KD 3.1 adalah tentang gerakan dasar lokomotor. Gerakan dasar lokomotor adalah gerakan yang mengakibatkan kita dapat berpindah tempat. Pokoknya semua gerakan yang membuat kita berpindah tempat itu disebut dengan gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor biasanya ada karena punya tujuan, kecuali didorong-dorong, ya. Kayak kalian kalau bangunnya kesiangan tuh didorong-dorong sama mama kalian, bangun. Gerakan lokomotor sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan kelincahan. Semakin cepat kita bergerak, maka semakin cepat juga kita sampai pada tujuan. Sí, bueno, la ha sacado entre otras cosas. Bale, pedían falta de Bartra. Déjalo. Más Bale que Bartra, sigue Bale con... Begitu juga dengan kelincahan kita. Contoh seperti kita kalau lari zigzag, ya, lari belok-belok gitu, melewati marker atau kon atau tiang, ya. Kalau kita lincah, kita nggak akan menabrak. Tapi kalau kita nggak lincah, kita pasti nabrak. Contoh-contoh gerakan lokomotor antara lain berjalan ke suatu arah, berlari ke suatu arah, dan melompat ke suatu arah. Dalam gerakan lokomotor, tempat atau tujuan itu penting loh. Misalnya kita haus, ya. Kalau haus kan harus minum, ya. Kemana kita pergi? Kemana? Lebih keras. Pada siapa kita minta bantuan saat kita tidak tahu arah? Pada peta. Benar, kalian katakan peta. Peta. Katakan lagi. Peta. Lebih keras. Peta.
Ya betul, kita ke dapur, buka kulkas, tuangkan air minum, lalu minum. Selesai deh. Contoh lain, ketika kita lomba lari, ya, dari garis start menuju ke garis finish. Lalu, apa saja olahraga yang menggunakan gerakan lokomotor? Olahraga yang menggunakan gerakan lokomotor biasanya olahraga yang mengandalkan kecepatan dan kelincahan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, contoh olahraganya adalah pertama olahraga permainan. Olahraga permainan itu ada basket, futsal, voli, kasti. Selain itu ada cabang atletik yang memiliki variasi olahraga antara lain sprint atau lari cepat, lompat jauh, lembing. Lalu apa manfaat gerakan lokomotor? Manfaat gerakan lokomotor adalah kita dapat mencapai suatu tempat yang kita tuju. Entah dengan berjalan, berlari, atau bahkan mungkin melompat ya. Lompat. Selain itu, kita dapat memindahkan benda. Lalu, dengan gerakan lokomotor, kita dapat melatih kelincahan dan kecepatan kita. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang gerakan lokomotor. Sekarang, tugas apa yang harus kalian kerjakan di rumah? Tugas yang harus kalian kerjakan di rumah adalah pertama, yaitu melakukan gerakan melompat dengan dua kaki lalu mendarat dengan dua kaki juga, ya. Jadi melompat dari diam, melompat menggunakan dua kaki, ya. Lalu lakukan dengan gerakan berjalan dulu, lalu melompat, mendarat dengan dua kaki. Mengapa dua kaki? Karena mendarat dengan dua kaki itu dapat menjaga kestabilan badan kalian. Oke? Itu tugasnya. Kalian rekam, lalu kalian upload ke YouTube kalian, kirim alamat linknya ke WA Bapak. Ya. Bapak kasih waktu 2 minggu. 2 minggu. Ya, perhatikan loh, 2 minggu. Berarti bulan Agustus tanggal berapa ya? 3, tanggal 5. Oke anak-anak, materi PJOK kelas 3 KD 3.1 gerak dasar lokomotor cukup sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa.